Baik, saya akan membuka presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Denny. Saya dari kelompok 3 mengenai evaluasi sistem metode Hotfit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Hotfit. Next. Baik, ini nama anggota kelompok 3 dengan saya Melina Nabila Putri, selanjutnya Muji Tri Lestari, Nabila Sukma Yusminar, Rahayu Permatasari, Rama Wahyu Susilo Putra, Reni Alifah Jaria, Salva Kamilatun Nahwa, Suganjar Wahyu Kuncoro, Santri Wahyu Rianti, Wandinda Enggar, dan Justina Dwi Wahyuni. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian metode Hotfit. Pengertian metode Hotfit. Metode Hotfit merupakan salah satu kerangka teori yang digunakan untuk evaluasi sistem informasi dalam bidang pelayanan kesehatan. Metode Hotfit juga ditujukan pada komponen inti dalam sistem informasi yaitu manusia, organisasi, teknologi, dan kesesuaian hubungan di antara ketiga komponen tersebut. Model ini merupakan kombinasi dari model kesuksesan sistem informasi dari Delon dan McLean dan IT Organization Fit Model dari Morton. Model Hotfit menjelaskan secara komprehensif berupa interpretasi kompleksitas, hubungan timbal balik antara orang, organisasi, proses, dan teknologi. Metode evaluasi ini memperjelas semua komponen yang terdapat dalam sistem informasi itu sendiri. Next. Selanjutnya, manfaat metode Hotfit. Manfaat metode Hotfit itu sendiri salah satunya sebagai fungsi sistem pelatihan, pengetahuan, dan penerimaan atau penolakan, sebagai evaluasi secara keseluruhan, pengalaman pengguna, dan potensi pengaruh sistem informasi. Yang ketiga, sebagai struktur dan environment. Yang keempat, sebagai pengukur fitur yang terdapat pada sistem informasi, terutama kemampuan sistem dan tampil antarmuka. Selanjutnya, memberikan kemudahan dan ketepatan dalam proses informasi yang dihasilkan, dan memiliki kriteria pengukur seperti kecepatan respon, jaminan layanan, empati, dan penanganan layanan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muji Tri Lestari. Selanjutnya yaitu variabel Hotfit. Variabel 1. Komponen manusia atau human. Komponen manusia menilai sistem informasi dari sisi penggunaan sistem atau sistem US pada frekuensi dan luasnya fungsi yang menyelidiki sistem informasi. Sistem AS juga berhubungan dengan siapa yang menggunakan WAS-IT, tingkat penggunaannya, level of user, latihan, pengetahuan, harapan, dan sikap menerima acceptance atau menolak resistance system. Komponen ini juga menilai sistem dari aspek kepuasan pengguna atau user satisfaction. User satisfaction dapat dihubungkan dengan persepsi manfaat atau usefulness dan sikap pengguna terhadap sistem informasi yang dipengaruhi oleh karakteristik personal. 2. Organisasi atau organization. Komponen organisasi menilai sistem dari aspek struktur organisasi atau struktur organization dan lingkungan organisasi, environment organization. Struktur organisasi terdiri dari tipe, kultur, politik, hierarki, perencanaan dan pengendalian sistem, strategi, manajemen, dan komunikasi. Sedangkan lingkungan organisasi terdiri dari sumber pembiayaan, pemerintahan, politik, kompetisi, hubungan interorganisasional, dan komunikasi. Yang ketiga yaitu komponen teknologi atau teknologi. Komponen teknologi terdiri dari kualitas sistem atau sistem quality, quality informasi atau informasi quality, dan kualitas layanan atau service quality. Kualitas sistem dalam sistem
informasi di institusi pelayanan kesehatan menyangkut performa sistem dan user interface. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Sukma. Selanjutnya yaitu adalah paparan jurnal. Di sini kami mengambil jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas guna mendukung penerapan Sikda generik menggunakan metode Hotfit di Kabupaten Purworejo. Latar belakang, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo telah mengembangkan Simpus demi tersedianya informasi cepat, tepat, dan akurat, guna mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan pelayanan puskesmas. Namun kenyataannya ada pelaporan yang kosong. Dan puskesmas yang tidak menggunakan Simpus. Untuk standarisasi SIG Kementerian Kesehatan mengeluarkan konsep Sikda generik, untuk itu Simpus DKK Purworejo perlu dievaluasi. Evaluasi yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan metode Hotfit. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rahayu. Metode penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan metode wawancara mendalam dan observasi langsung. Informan utama dalam penelitian ini adalah 9 petugas operator data dan 6 informan triangulasi puskesmas serta 5 informan triangulasi dinas kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Simpus Kota Purworejo dari sisi aplikasi yang digunakan sudah memenuhi model pelaporan yang dibutuhkan DKK, DKP, dan pusat dengan menyediakan menu master, transaksi, pelaporan, grafik, dan kirim file. Simpus telah digunakan secara rutin, namun hanya memuat pelayanan pada puskesmas induk, sementara pelayanan pada pusku atau PKD dilakukan secara manual setiap akhir bulan. Kepuasan pengguna secara keseluruhan belum terpenuhi, karena tidak semua data bisa diinputkan pada Simpus, sehingga mengakibatkan informasi yang dihasilkan tidak lengkap dan akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh Kepala Puskesmas maupun Kepala Bidang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama Wahyu. Yang selanjutnya, hasil monitoring yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan DKK tidak dilakukan secara rutin dan hanya dilakukan apabila terjadi kendala berat. Kesimpulannya, yang pertama, hasil penelitian Sistem Informasi Manajemen Simpus guna mendukung penerapan Sikda generik diperoleh bahwa Simpus sudah setara dengan SIM pasien pada Sikda generik. 2. Penggunaan sistem pada masih kurang karena hanya digunakan puskesmas induk, kurangnya pelatihan dan tidak ada prosedur pengguna Simpus. Yang ketiga, struktur dan jumlah personil sudah memadai, namun belum terdapat SIM SIK dan TIK yang berkompetensi. Yang keempat, kualitas Simpus baik karena mudah digunakan atau cepat, tetapi kualitas informasi yang dihasilkan tidak akurat dan lengkap. Yang terakhir, terdapat banyak kendala dalam penerapan Simpus dalam hal ketersediaan perangkat keras dan jaringan pada Pustu dan PKD. Selanjutnya, untuk saran, yang pertama sebaiknya Kepala Puskesmas meningkatkan pelatihan monitoring terkait penggunaan Simpus. Yang kedua, penggunaan Simpus sebaiknya juga menjangkau Pustu dan PKD secara menyeluruh. Yang ketiga, pembentukan tim TIK atau SIK yang berkompetensi untuk mendukung struktur organisasi guna meningkatkan penggunaan Simpus yang lebih baik. Yang keempat, sebaiknya penginputan data di Simpus dilakukan dengan tepat dan lengkap agar kualitas informasi yang dihasilkan lebih akurat. Next. Untuk jurnal yang kedua, dengan judul Evaluasi Penerapan SIM RS menggunakan metode Hotfit di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Next. Untuk latar belakangnya, penerapan SIM RS di RSUD Dr. Sudirman Kebumen belum pernah dilakukan evaluasi.
sehingga perlunya dilakukan evaluasi penerapan SIM-RS di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Metode Hotfit merupakan salah satu kerangka teori yang digunakan untuk evaluasi sistem informasi dalam bidang pelayanan kesehatan. Metode Hotfit, sistem informasi dalam bidang metode Hotfit juga ditujukan pada komponen inti dalam sistem informasi, yaitu human atau manusia, organisasi, teknologi, dan kesesuaian hubungan di antara ketiga komponen tersebut. Evaluasi terhadap SIM-RS di RSUD Dr. Sudirman Kebumen harus dilakukan karena evaluasi akan menilai, mengukur, memperbaiki, atau menyempurnakan sistem informasi manajemen rumah sakit untuk menemukan masalah-masalah potensial yang sedang dihadapi pengguna dan organisasi. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Salva. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan survei dan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan panduan penyebaran kuesioner terhadap pengguna sistem informasi sebagai responden. Pada penelitian ini yang menjadi objek dan bahan penelitian adalah pengguna sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Hasil yang pertama berdasarkan hasil uji validitas dari variabel laten kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, kondisi fasilitas, dukungan pimpinan, dan net benefit didapatkan hasil uji validitas yang valid dan menunjukkan bahwa uji validitas dapat menunjang terlaksananya SIM-RS yang baik. Yang kedua berdasarkan hasil uji reliabilitas. Ditemukan hasil bahwa variabel kualitas layanan tidak menunjukkan tingkat konsistensi uji reliabilitas karena nilainya berada di bawah 0,7 yaitu 0,693 sedangkan seharusnya nilai Cronbach alpha adalah di atas 0,7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tantri. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan dari hasil analisis data, statistik, dan pembahasan mengenai evaluasi SIM-RS di RSUD Dr. Sudirman Kebumen, dapat diambil kesimpulan yaitu 1. Kesuksesan penerapan SIM-RS dipengaruhi oleh faktor kualitas sistem, kualitas pelayanan penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat. 2. Kepuasan pengguna merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling besar. Yang ketiga, manfaat dipengaruhi langsung oleh kepuasan pengguna. Dan keempat, adanya faktor-faktor yang belum berpengaruh seperti kualitas informasi, struktur informasi, kondisi fasilitas, dan dukungan pemimpin. Sarannya yaitu perlunya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi SIM-RS dan peningkatan kualitas sebuah sistem informasi. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meminimalisir kelemahan dalam penelitian. Yang ketiga, untuk mencoba menambahkan variabel-variabel yang lain atau bahkan mengurangi beberapa variabel yang dianggap tidak memberikan pengaruh pada penelitian. Yang keempat, yaitu indikator atau butir pertanyaan pada masing-masing variabel agar disusun dengan bahasa yang lebih detail dan merujuk pada masalah apa saja yang ingin diselesaikan. Kemudian, jurnal yang ketiga yaitu evaluasi kinerja sistem informasi manajemen farmasi di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah dengan metode Hotfit Models. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Justina. Selanjutnya latar belakang. Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah telah menggunakan sistem informasi manajemen farmasi sejak tahun 2005. Kebijakan pengoperasian sistem farmasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Kesalahan input data informasi jumlah obat yang terekam pada sistem informasi farmasi tidak sama dengan jumlah obat yang ada di gudang. Kurangnya persediaan obat karena manajemen tidak mendapat informasi yang tepat oleh sistem informasi farmasi. Selain itu,
Masalah kualitas petugas farmasi juga masih rendah karena tidak semua petugasnya mendapat pelatihan sistem informasi manajemen farmasi secara maksimal. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner, lembar observasi, dan pedoman wawancara. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh petugas yang berkaitan langsung dengan sistem informasi manajemen farmasi yang berjumlah 40 orang. Dari hasil observasi yang dilakukan pada penelitian ini, diperoleh persentase dari total skor jawaban responden pada masing-masing aspek. Pada kinerja sistem informasi manajemen farmasi dikategorikan baik 75%. Kinerja sistem informasi manajemen farmasi dikategorikan kurang baik 55% dari aspek human. Ini berarti kinerja sistem informasi manajemen farmasi yang ditinjau dari aspek human atau sikap pengguna meliputi konsisten dalam pelaksanaan SPO, adanya pelatihan dan sikap menerima atau menolak sistem kinerja sistem informasi belum sepenuhnya terpenuhi. Dari aspek organization, kurang baik sebesar 57,5%, bahwa kinerja sistem informasi manajemen farmasi yang ditinjau dari aspek organisasi meliputi struktur organisasi berupa pengambilan keputusan strategi, perencanaan dan pengendalian sistem informasi manajemen, dan lingkungan organisasi berupa lingkungan eksternal, yaitu pembiayaan dan pelatihan oleh HRD, dan lingkungan internal yaitu dukungan staf dan manajemen, belum sepenuhnya terpenuhi. Dari aspek teknologi baik sebesar 55% bahwa kinerja sistem informasi manajemen farmasi yang ditinjau dari aspek teknologi meliputi kelengkapan, ketersediaan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi sebagian besar sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kinerja sistem informasi manajemen farmasi, di Rumah Sakit Rumani dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama, model analisis Hotfit menempatkan komponen penting dalam sistem informasi yakni manusia atau human, organisasi organization, dan teknologi atau teknologi. Kinerja sistem informasi manajemen farmasi dikategorikan baik hanya Kinerja SIM farmasi dikategorikan baik hanya dari aspek teknologi, sedangkan dari aspek human dan organization dikategorikan kurang baik karena belum adanya program pelatihan tentang sistem informasi pada petugas farmasi, tidak adanya SPO pada petugas farmasi dan petugas SIM yang menyebabkan keterlambatan pembetulan jika terjadi masalah pada sistem, tidak adanya master plan sistem informasi farmasi dan tidak adanya supervisi pada bagian farmasi oleh kepala farmasi sehingga tidak bisa melakukan pengawasan pada petugas farmasi. Next. Sarannya 1. Perlu SPO untuk petugas SIM dan petugas farmasi. 2. Harus dibuatkan struktur organisasi yang jelas. 3. Memberi banyak pelatihan untuk petugas SIM dan petugas farmasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan.